Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal asuhan saya. Saya pemateri yang sama, ya, pemilik kanal YouTube Belajar GNU/Linux. Yang sekarang saya sedang membuat sebuah seri video tutorial yang berkhusus pada Ubuntu. Nah, targetnya memudahkan orang-orang awam dan yang migrasi dari Windows agar dapat mengoperasikan Ubuntu secara cepat dan mudah, ya. Di antara video tutorial yang sudah selesai, saya bikin yang pertama kemarin mengoperasikan desktop di Ubuntu, dan sekarang di seri kedua ini materinya adalah mengoperasikan file manager Ubuntu. Baik, saya akan kembali dengan tujuan awal, ya, yakni menerjemahkan apa yang biasa orang lakukan di Windows kepada apa yang bisa dilakukan di Ubuntu. Jadinya biar cepat belajarnya. Apa yang Anda lakukan di Windows Explorer itu di Windows, bagaimana melakukannya di Nautilus di Ubuntu gitu. Jadi biar sama dan cepat belajarnya. Ditambah di materi kedua ini saya akan tambahkan shortcut keys. Ini tombol-tombol pintasan supaya Anda juga lebih cepat dalam mengoperasikannya. Ya, baik, kita mulai aja. Bismillah. Pertama, di mana file manager? File manager Anda di Ubuntu itu ini loh, file sini, klik, ya, di sini, atau buka menu seperti yang saya jelaskan di video pertama, cari files. Ya, ini gambar lemari ini. Ya, nama asli ini aslinya adalah Nautilus. Oleh karena itu, buka terminal, Ctrl Alt T, ketik Nautilus, ya, tekan Enter, maka programnya akan terbuka. Karena nama aslinya memang Nautilus, seperti itu. Jadi file manager Anda berada di sini, di launcher ini bisa diakses, ya, seperti ini cara mengaksesnya. Baik, sekarang yang kedua, di mana home? Home, seperti di Windows, ya, kita juga mengenal konsep seperti home ini berada di My Document itu, di direktori user Anda. Home Anda berada di sini. Ya, ini punya saya, ya. /home/username saya ini. Jadi bila dilihat melalui konsol, Ctrl Alt T, pwd, ya, saya berada di sini. Bila di komputer ini ada lebih dari satu user, misalkan ada kucing, ya, ada panda, ya, ada naga dan yang lain-lain, maka username-nya akan berada di sini. Home naga, home panda, home kucing, dan home yang lain-lain, seperti itu. Jadi setiap user memiliki direktori masing-masing dan berada di /home posisinya. Oke, itu ya. Di manakah home? Nah, ini yang perlu Anda ketahui nanti. Ctrl Alt T lagi. Sinonim untuk alamat home bagi username saya adalah tilde, tanda tilde ini. Kalau kita ketik cd tilde, ya, kita akan masuk ke sini. Nah, sama juga ls tilde enter. Nah, ini isi dari home saya, seperti itu. Jadi tanda tilde yang ada di sini, tanda cacing ini, ya, ini merepresentasikan home username saya, begitu, ya. Di Nautilus, kita buka Nautilus, home kita, ya, seperti ini alamatnya. Kita buka home saja di sini. Nah, ini username saya. Ini isinya isi direktori milik username saya. Baik, ini home, ya. Jadi kita harus tahu home kita di mana posisinya terhadap sistem. Baik, saya tutup dulu. Materi ketiga, membiasakan tampilan. Ya, kita buka Nautilus lagi. Tampilan Nautilus, ya, perbesar aja. Ini sebenarnya sangat sederhana, mungkin terlalu sederhana, ya. Lebih sederhana dibandingkan Windows Explorer yang sekarang maupun yang dulu di Windows XP pun, karena tombolnya, iya, makin sedikit ini. Ini versi Nautilusnya
3.20 ya, versinya sekian. Di tahun 2017 ya, tombolnya makin sedikit. Yang perlu Anda biasakan menu, yaitu adanya di sini, global menu ini kayak Mac OS ya. Ini kemudian di sini ada toolbar, di sini ada address bar ya, address bar ini, dan breadcrumb seperti di Mac OS juga, breadcrumb seperti ini. Kalau kita buka subdirectory, nah nanti dia akan memunculkan tombol-tombol mewakili folder ya. Folder nama saya, folder templates, folder home seperti ini ya. Itu, dan kita bisa buka address bar. Nah, misalkan seperti ini, kita pergi ke tempat lain. Maaf ya, seperti ini. Ini di sini ada tombol-tombol penting ya. Ini untuk control, ini sortir, dan ini beberapa aksi, dan ini pencarian ya, seperti itu. Di Windows Explorer pun di sebelah panel sebelah kiri ini ada panel vertikal. Di sini kita bisa melihat folder-folder kita. Ini folder home yang kita miliki, username saya ya. Di sini kita bisa lihat videos, templates, kemudian public, pictures, document, downloads, dan music ya, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini yang di bawah ini adalah bookmarks yang saya punya. Ini kalau lagi nggak di mount, dia akan error. Dan di bawah sini kita bisa melihat partisi-partisi kita ya, seperti itu ya. Kalau misalkan ini saya mount, kayaknya saya nanti bisa buka yang ini ya, seperti itu ya. Itu membiasakan tampilan. Yang perlu lagi dibiasakan selain itu adalah di sini nggak ada status bar ya. Jadi untuk mewakili status bar itu kita klik sebuah folder, yang muncul adalah sebuah tooltip kecil di kanan bawah ya. Kita lihat itu di bawah itu templates selected containing 4 items, atau seperti ini. Kita lihat dia bisa mengeluarkan ukurannya, atau yang ini ya, ukurannya 2,8 MB seperti di bawah itu ya. Baik, kira-kira itu saja yang perlu Anda biasakan, karena memang tampilannya sangat sederhana iya. Tahun 2017 justru makin sederhana. Baik, itu materi ketiga. Sekarang materi keempat, pencarian. Ini menarik sekali karena pencariannya ini di sini dia cepat ya, dia bisa mencari dengan cepat. Misalkan di sini saya ingin cari .iso, nah, dia bisa mengeluarkan apa yang dia temukan dengan cepat ya. Misalkan saya cari di folder di sini, kita lihat ya. Nah, di sini ada .ogg, saya coba cari ya, cari home, saya cari .ogg ya, dia bisa menemukan seperti ini, cepat banget kan ya. Untuk mengakses pencarian itu kita tekan Ctrl F atau tekan tombol kaca pembesar ini ya. Untuk mematikan pencarian tekan tombol escape seperti itu. Ctrl F, saya mau cari PDF misalkan .pdf ya, kita bisa cari seperti ini. Dan dia pencariannya selesai baru dikeluarkan, enggak, tapi apapun yang ditemukan langsung ditampakkan gitu, real time. Cari gambar ya, ini berhubung sangat banyaknya, nah itu ya, saya kasih contoh sebentar aja ya, tekan tombol escape ya. Seperti itu ya cara melakukan pencarian. Ini pencariannya tadi di dalam folder. Kalau
kita mau cari yang lain di partisi lain, misalkan di sini partisi saya ini, di sini ada banyak data-data saya coba cari PDF ya atau ODT dokumen saya. Nah, seperti ini saya bisa tekan tombol Ctrl ya, cari HTML. Nah, dia bisa cari data HTML seperti HTML yang mengandung nama HTML seperti ini ya. Baik, skip seperti itu ya. Jadi saya contohkan di dalam partisi kita sendiri ataupun di luar. Jadi seperti itu caranya ya. Baik, nah ini pencarian sudah. Sekarang sorting, ini penting sekali, ini berpengaruh terhadap kerja kita. Nah, kita buka Nautilus. Sorting yang paling sering digunakan dan saya sendiri selalu menggunakannya, selalu ya, ini adalah disort berdasarkan kita tata berdasarkan waktu ya, kapan terakhir dimodifikasi, dan kita pilih reverse order, jadinya yang terbaru di atas. sebentar saya cek dulu ya. Ya. Oh ya, seperti ini, betul. Nah, seperti itu ya. Jadi last modified reverse order. Nah, gitu. Kalau seperti ini kita bisa buka, misalkan di dokumen ini ya, kita bisa ganti lagi. Jadi di setiap folder kita bisa ganti sortirannya, last modified reverse order itu. Atau kemudian kita bisa sortir berdasarkan nama kalau diperlukan. Misalkan kita punya 30 dokumen, nomornya urut 1 sampai 30, kita pengen urutkan berdasarkan nomor. Nah, itu pakai name. Seperti di sini. Saya punya banyak video ya. Name sampai terakhir 34 seperti ini. Nah, dengan ini misalkan kita mau cek satu-satu kan jadi jelas. 1 2 3 apakah ada yang terlompat atau yang terlewat, itu bisa kelihatan. Nah, gitu. Kalau di sini kan kita pakai last modified, bisa saja nomornya akan acak-acakan. Nah, makanya kita pakai name. Atau kita bisa sortir berdasarkan size, mana yang paling gede. Nah, gini kita pakai reverse, sedikit ketahuan yang paling kecil. Kita ketahuan, oh ternyata video nomor 14 ini yang paling gede. Nah, seperti itu. Terus untuk yang type ini kita perlu lihat di contohnya ya, downloads. Kita bisa sortir berdasarkan type, berarti kita sortir berdasarkan jenisnya. Jenis torrent sendiri ya, ini yang sendiri. Nah, sekarang kita baru cara melakukan. Baik. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kerja ya. Baik. Contoh lain yang paling dibutuhkan ketika saya punya banyak screenshot seperti ini ya, kita bisa, saya sering menyortir ya, bahkan selalu ya, last modified reverse order, jadi yang paling baru di atas. Ini sangat membantu dalam kerja. Baik, itu. Nah, itu masalah sorting. Sekarang masalah view. View ini seperti di Windows juga ada tampilan thumbnail seperti ini. Foldernya ditata
seperti tabel ya, tabel begini dengan keterangannya di bawah masing-masing folder ya. Kita bisa ganti tampilan itu jadi tampilan details seperti di Windows juga ya, jadi baris per baris seperti ini. Keterangannya ada di kolom nomor 2, 3, dan 4 seperti ini ya. Nah, kita bisa ganti, tambahkan kolom, misalkan tambah ya type misalkan ya. Jadi kita tambahkan kolom, kita bisa sortir berdasarkan kolom, sortir berdasarkan size ya. Misalkan saya ingin tahu yang paling gede, nah ini 100 MB, atau modified yang paling baru, nah ini 13 Mei ini, atau berdasarkan kapan diakses terakhir kali ya. Nah ini yang ini baru diakses ya, seperti itu. Jadi ada dua jenis penampilan, ada penampilan thumbnails seperti ini, ada penampilan details ya. Terserah Anda suka yang mana, silakan dipilih, sesuaikan dengan keperluan. Baik, ini saya anggap sudah. Sekarang removable media. Nah, ini kalau Anda punya flash disk, tancapkan. Normalnya dia akan tampak di di launcher Ubuntu ini kita bisa buka melalui Nautilus ya, buka Nautilus ya. Nah ini dia, nama flash disk saya memang V seperti ini ya, kita bisa buka seperti ini ya. Baik, untuk melakukan ejecting ya, removable media, eject, kita bisa klik tombol eject ya. Nanti dia Ubuntu akan menayangkan you can now unplug SanDisk Cruiser Blood seperti ini, menandakan dia bisa dilepas. Sama ya seperti di Windows, jadi ada safely remove drive, nah seperti itu ya. Ini dia akan bisa dibuka dan bisa dilepas ya, itu contohnya. Ini juga berlaku untuk misalkan Anda punya DVD, CD, atau yang lain-lain, hard disk misalkan ya, bisa di eject seperti itu juga. Sama dengan partisi juga bisa di eject ya, artinya di unmount gitu. Oke, itu removable media. Sekarang akses partisi-partisi seperti tadi yang sudah saya isyaratkan. Ini partisi kita. Gimana kita ngakses partisi lain? Buka di other locations. Nah, ini ada pilihan partisi-partisi. Partisi kita, partisi sistem Ubuntu yang saya pakai itu di sini, di atas sendiri komputer ini. Tandanya adalah root slash ini. Saya buka. Ya, di sini ini file system saya. Ya, ini file system saya dan home saya ada di sini, ya. Nah, di sini. Ketemu kan? Yang tadi. Baik, untuk mengakses ke partisi lain ya tinggal diklik ya. Ini OS lain di komputer yang sama, namanya Trisquel. Ini seperti itu. Other locations juga, ini partisi penyimpanan data saya, tinggal klik satu kali kita bisa mengakses seperti ini ya. Ya gampang kan, karena memang cuma itu materinya. Baik, sekarang masuk ke pengaturan. Nah, pengaturannya ini pun sederhana ya, masih di Nautilus. Lihat di bagian menu ya, menu files, kemudian preferences ya. Di sini cuma ada 1, 2, 3, hanya ada 4 tab ya. Sekarang saya tunjukkan, saya kembalikan ke thumbnails, tampilan thumbnails. Saya buka di bagian ini ya. Kita lihat di sini ada sebuah icon, ada nama filenya, ada ukurannya. Ini bisa nggak diatur? Jawabannya bisa. Buka preferences. Dia ada di bagian sini, di bagian tab views ini. Kita bisa tambahkan icon view captions. Nah, ini kita bisa tambahkan. Yang tampak di sini kan cuma ukurannya. Nah, kita bisa tambahkan di bagian second. Kita kasih type misalkan, nanti dia kelihatan di sini. Oh, ini audio. Yang third misalkan kita kasih misalkan apa ya, mime type. Nah,
Jadi kita bisa tampakkan di setiap file, oh ada keterangannya. Jadi kita bisa pilih-pilih sendiri di pengaturan itu, ya, preferences ini. Ya, kalau kita mau kembalikan lagi ya, ini kasih non, ini juga kasih non. Atau kita mau hilangkan ininya, keterangan ukurannya, bisa juga hilangkan non, hilang tuh. Nah sekarang kita kembalikan aja ini pengaturan yang paling nyaman untuk kehidupan sehari-hari saya, tapi Anda terserah mau menambahkan yang lain. Baik, selain itu, nah ini yang penting bagi Anda, di bagian tab behavior ini ada bagian open action. Pengaturan bawaannya default double click to open items. Ini maksudnya supaya kalau kita mau membuka suatu file, kita klik 2 kali seperti di Windows. Jadi sama ya, klik 2 kali ya, buka. Kenapa saya bilang klik 2 kali? Karena ada sistem yang tidak perlu klik 2 kali, single klik. Nah, kalau kita aktifkan single klik untuk membuka file, 1 kali klik. Nah, nggak perlu dua kali klik. Ya, ini untuk mempersiapkan barangkali Anda pengguna Ubuntu tapi tidak memakai gaya Windows, Anda pakai gaya KDE ya, single klik, silakan. Mau double klik, silakan, terserah mau pilih yang mana. Jadi kita aktifkan yang double klik sementara ini. Baik, setelah itu list columns ini tadi yang saya demonstrasikan di bagian list ini. Nah, kolomnya ini kita bisa atur files, preferences. Kita bisa tambahkan yang apa namanya, yang lain-lain seperti ini. Kita bisa sortir. Ya, untuk mungkin dia perlu ini langsung kelihatan ya. Ya, size type owner group, size type owner group, ya seperti itu. Kita bisa reset juga, kembalikan ke default, dia kembali cuma size dan modified saja. Tambahkan type, dia akan nambah sendiri. Jadi sama dengan klik kanan di sini, kita kasih owner misalkan seperti itu. Ya, sama. Kembalikan ke thumbnails. Ya, saya kembalikan ke sini. Balik ke preferences lagi, search and preview. Nah, ini pengaturan yang berhubungan dengan performa komputer Anda. Anda bisa memilih di sini misalkan search in subfolders. Jadi dia bisa melakukan pencarian sampai ke dalam folder, ke dalamnya lagi sampai mentok ya. Bisa pilih hanya pada komputer ini atau semua lokasi atau tidak pernah, bisa dipilih. Defaultnya aman, on this computer only. Ini lebih baik. Kemudian thumbnails, tampilkan thumbnails. Maksudnya thumbnails itu ini loh. Ini video, dia bisa tayangkan previewnya atau gambar ya, seperti ini. Nah, dia bisa tayangkan mana tadi ya, kita bisa seperti nggak ada preview sama sekali atau all files. Jadi semua file baik di komputer ini maupun kalau misalkan kita nyambung ke server ya, ditampilkan semua thumbnailsnya bisa. Atau pilih ini, files on this computer only. Jadi kalau file itu adanya di komputer lain atau di media lain nggak ditampilkan ya. Kalau kita pilih never, ini sangat meringankan beban kerja ya. Di CPU Anda ya hemat, nggak berat kerjanya. All files ini memberatkan CPU tapi enak, bisa kelihatan previewnya ya. Sementara kita biarkan dulu. Baik. Ya, yang terakhir file count. Ini kita bisa melihat jumlah file di dalam folder gara-gara pengaturan ini ya. Jadi kalau kita kasih never, nanti tampilan folder-folder ini nggak kelihatan lagi berapa jumlah isinya. Kalau saya klik pilihan pertama, dia akan menayangkan, oh di dalam folder ini ada 58 items, yang sini ada 1, yang ini ada 279. Nah seperti itu. Kalau kita pilih yang all folders,
di komputer ini dan di komputer lain, kalau misalkan komputernya tersambung, semuanya akan diperlihatkan gitu. Kalau Never ini lebih hemat CPU, lebih hemat resource gitu. Baik, saya pilih yang pertama saja. Nah, seperti itu contoh pengaturannya. Ya, baik. Kita kembali ke sini. Properties. Nah, ini properties itu adalah yang Anda biasa lakukan di Windows ya. Klik kanan Documents, misalkan Properties. Kita bisa lihat total ukurannya berapa, kemudian dia posisinya di mana. Kemudian untuk yang ini, free space ini, partisi saya, partisi Ubuntu saya, sisanya berapa giga, itu kelihatan di sini. Kemudian permissions, ini hak aksesnya. Nah, ini yang sangat terkait dengan keamanan di GNU/Linux di Ubuntu. Kemudian local network share, ini berhubungan dengan berbagi folder di LAN, entah dengan Samba atau yang lain. Ya, seperti itu. Dan ini ikonnya bisa diganti ya, kita bisa pilih ikon yang lain. Ya, seperti itu. Jadi gitu caranya. Atau pakai yang ada di sini di panel samping ini, klik kanan Properties. Ya, kita bisa tahu, oh ternyata folder picture saya ini punya 2900 item ya, totalnya semua 800 MB, seperti itu. Atau yang seperti ini kita harus mount dulu, kita buka dulu, klik kanan di area kosong Properties. Kita bisa tahu, oh partisi Libre 2 ini terpakai 29 GB, sisa 1,7 GB, seperti itu. File system saya ext4. Nah, seperti ini untuk mengetahui ukuran suatu partisi. Baik, memang cuma seperti itu, gampang kan? Sekarang open with. Nah, ini sebentar, saya matikan dulu ya, biar nggak berat ya. Baik, misal ini ada banyak sekali gambar, ini screenshot semua. Saya klik kanan open with other application ya, kita bisa buka pilihan-pilihan gambarnya, pilihan programnya ada di sini. Jadi gini, ini materi open with di Windows itu kita kenal. Misalkan kita punya suatu data PNG ya, klik kanan buka dengan Photoshop, atau buka dengan CorelDRAW, atau buka dengan Image NVX Viewer atau yang lain. Defaultnya kalau kita klik 2 kali, yang terbuka adalah seperti ini. Terus kalau misalkan kita kemudian kita pilih, ingin bukanya pakai Pinta misalkan, klik 2 kali ya, dia akan membuka program Pinta ya untuk gambar tadi. Saya bisa coret-coret di sini, seperti itu. Jadi sama ya dengan di Windows, caranya sama aja, klik kanan open with. Atau kalau kita ingin mengasosiasikan, jadi ketika klik 2 kali nanti ya, dia akan saya pengen ketika klik 2 kali harus buka pakai Pinta ya, gini caranya. Klik kanan Properties, di bagian open with ini pilih Pinta, set as default. Nanti ini saya tutup, ketika saya klik 2 kali yang terbuka adalah Pinta gitu. Jadi asosiasinya bisa diganti ya. Untuk mengembalikan, klik open with nya, kita kembalikan ke Shotwell, set as default. Nah, gitu. Klik 2 kali lagi, dia tampil di Shotwell lagi gitu. Ya, sekarang ini fitur yang sangat memudahkan ya, karena misalkan saya buka terminal, Ctrl Alt T. Ketika saya buka terminal, saya posisinya di mana? PWD. Saya di sini. Gimana kalau misalkan saya perlu buka
folder yang sangat spesifik seperti ini misalkan. Nah, alamatnya kan panjang loh, sekian panjangnya, harus saya copy, kemudian saya cd paste di sini, kan lama. Yang lebih cepat pakai Nautilus gini ya, klik kanan di area kosong, open in terminal, loh langsung PWD. Posisi saya ada di sini, enak sekali. Itu open in terminal maksudnya seperti itu. Jadi misalkan saya pengen buka di dokumen, di kanan open in terminal, nah, langsung dia akan langsung berada di, ya alamatnya sama tuh ya, dengan ini sama, cepat. Jadi untuk mempercepat kerja dan memudahkan ketika Anda baca tutorial, nggak usah repot-repot. Jadi fitur ini untuk memudahkan open in terminal. Nah, ini yang nggak ada di Windows ya, nggak ada open in command prompt di Windows Explorer. Baik, sekarang show hidden files. Nah, ini penting. Seperti yang Anda lihat di sini, Anda melihat berapa ini? Jadi ada 11 folder di sini, atau ya, anggaplah 12 folder. Sebenarnya lebih dari itu. Kita bisa tampilkan di sini ya, show hidden files. Ya, ada banyak sekali folder yang ada titik di depan namanya. Ini folder yang akan disembunyikan secara otomatis kalau show hidden filesnya dimatikan. Nggak kelihatan toh, tapi sebenarnya mereka ada kalau di show hidden files. Ini sama kalau kita buka terminal ls, ya nggak kelihatan ya, cuma ada 12 folder. ls min a baru kelihatan. Nah, lihat ini seperti ini yang ada titiknya ini. Nah, ini folder-folder yang nggak kelihatan, dan file juga, file yang nggak kelihatan ini biasanya pengaturan dan data-data penting. Nah, .emacs saya dan yang lain-lain ya, gitu ya. Show hidden files. Untuk mengembalikan lagi ya, matikan show hidden files. Ini untuk memudahkan saja. Baik, lanjutannya terakhir, materi terakhir adalah mencari bantuan. Bantuan itu gini loh, files help. Nah, di dalam Ubuntu bantuan itu tekan F1 itu ya, kita bisa membuka Yelp, program Yelp ini, yang di situ seharusnya terdapat dokumentasi terhadap program kita. Apabila dokumen not found, nanti Anda bisa menginstal sendiri atau mencari di internet tentang help tersebut. Jadi ini cara standar untuk mencari bantuan di Ubuntu gitu. Kalau Anda nggak terhubung ke internet, bisa melakukan seperti ini. Kalau misalkan dokumen not found, ya mungkin Anda diminta menginstal program dulu gitu ya. Setelah semua materi ini, saya jelaskan dulu tambahan bonus ya, shortcut keys. Bentar. Ya, Ctrl T ini yang paling sering kita pakai. Di Nautilus itu punya fitur multi tab seperti ini, seperti di Firefox. Jadi masing-masing tab bisa berisi folder yang berbeda. Gini ya, gitu. Tab baru. Nah, kita bisa satu jendela banyak tab, jadi nggak usah bikin jendela baru. Gitu, enak kan? Kemudian kalau mau jendela baru, Ctrl N. Yang bisa buka jendela baru. Jadi, nah ada dua jendela tuh, satu yang pakai banyak tab, satu yang masih baru dibuka. Yang baru dibuka saya tutup ya. Shift N, nah ini bikin folder baru. Ctrl Shift N, nah nama folder baru. Ini tercipta sebuah folder baru. Ctrl Shift N, ya. Ctrl L, nah ini tadi yang saya lakukan. Ctrl L menampilkan address bar, tutupnya escape. Ctrl L escape, Ctrl L escape, seperti itu. Ctrl D bookmark. Misalkan saya ingin nge-bookmark folder ini, Ctrl D, dia akan muncul di sini seperti itu. Ctrl I properties. Nah, misalkan saya ingin buka propertiesnya ini, kan klik kanan properties ya,
Misalkan kita nggak mau pakai klik, ini dipilih dulu, Ctrl I. Nah, kita bisa buka propertiesnya seperti itu ya. Delete, hapus, masuk ke trash, delete ya, kita bisa buka di trash, dia ada di sini ya. Kemudian saya kembali ke sana tadi. Misalkan ini saya pengen hapus permanen, shift del itu gini. Shift del berarti shift del. Jadi kita akan ditanya apakah mau menghapusnya permanen, ya delete aja, maka dia akan dihapus secara permanen ya. Kemudian yang tadi itu ya, Ctrl 1 untuk tampilan ini details ya, Ctrl 2 tampilan thumbnails, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 2 gitu. Kalau Anda ingin melihat shortcut keys lebih lengkap daripada ini kan yang paling sering dipakai ya, buka di Nautilus ini files keyboard shortcuts. Anda bisa melihat daftar shortcutsnya seperti ini ya, 2 halaman bahkan ya, bisa Anda pelajari. Ini sangat memudahkan ya gitu. Baik, saya anggap materinya selesai. Cukup dengan ini saya telah jelaskan mulai di mana file manager sampai bantuan ya. File manager kita namanya Nautilus ya. Dan ini lisensi video saya, dan semoga video kedua ini bermanfaat. Semoga video 1 dan yang selanjutnya nanti juga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.